warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena iklim dan bagaimana gejala iklim itu mempengaruhi aktivitas makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, termasuk kita sebagai manusia. Saya akan share screen materinya. Kita pada kesempatan kali ini fokus membahas tentang klasifikasi dan perubahan iklim global. Di layar kalian bisa melihat bagaimana komponen sistem iklim yang ada di permukaan bumi, di mana iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca selama minimal 30 tahun. Jadi yang namanya iklim itu adalah rata-rata dari kondisi cuaca. Sehingga komponen antara iklim dengan cuaca itu sama. Oke. Jadi sama-sama 6 yang kita pelajari di dalam unsur-unsur cuaca iklim yang pada video-video sebelumnya. Saya lanjutkan, ini adalah beberapa sistem komponen di dalam iklim itu sendiri atau sesuatu yang mempengaruhi perubahan iklim global. Yang pertama adalah kondisi atmosfer. Atmosfer bumi, gas-gas yang ada di permukaan bumi itu mempengaruhi sistem iklim yang ada di permukaan bumi. Misalkan pada saat kandungan O3 yang ada dalam atmosfer itu berkurang atau ozon berkurang, otomatis kestabilan dari iklim permukaan bumi itu bisa terganggu. Kemudian yang kedua adalah hidrosfer atau lapisan air di permukaan bumi. Ini juga mempengaruhi sistem iklim di dunia. Misalkan kondisi air laut, sungai ataupun danau yang ada di permukaan bumi, tinggi rendahnya penguapan atau evaporasi atau transpirasi di permukaan bumi itu juga akan berpengaruh pada sistem iklim di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada faktor litosfer atau kondisi geologi yang ada di permukaan bumi termasuk kerak bumi dan juga lapisan-lapisan padat lainnya. Misalkan pada saat terjadi erupsi gunung api, otomatis gas-gas yang dikeluarkan oleh vulkanisme tadi seperti CO2 dan sebagainya itu juga mempengaruhi sistem iklim dunia. Kemudian yang keempat itu ada namanya biosfer atau lapisan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi sebagai interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Aktivitas manusia itu merupakan sumbangsi terbesar terhadap perubahan sistem iklim yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kriosfer. Kriosfer itu adalah kondisi es yang ada di kutub ataupun salju yang ada di kutub utara dan kutub selatan, atau sistem gletser. Nah, ini mempengaruhi kondisi iklim di permukaan bumi. Seperti misalkan pada saat kriosfer, misalkan terjadinya peningkatan laju pencairan es di kutub utara atau kutub selatan, otomatis secara tidak langsung itu akan mempengaruhi sistem iklim global. Nah, ini adalah 5 komponen yang berpengaruh langsung terhadap sistem iklim global. Yang pertama adalah atmosfer, yang kedua hidrosfer, lapisan air, kemudian litosfer, biosfer, dan juga kriosfer. Kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan klasifikasi iklim. Untuk klasifikasi iklim sendiri, terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu adalah tipe empiris. Ini dicetuskan oleh Berry and Corley tahun 1976. Menurut Berry, tipe empiris atau disebut sebagai tipe genetik itu adalah sebuah klasifikasi iklim yang fokusnya pada pengaruh dari iklim itu sendiri. Dia merangkum banyak informasi dengan cara yang sederhana. Misalkan tipe klasifikasi iklim menurut Köppen dan sebagainya itu yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya curah hujan, atau misalkan menurut klasifikasi iklim berdasarkan Oldman dan sebagainya. Jadi fokus dari klasifikasi empiris itu adalah melihat pengaruh iklim terhadap makhluk hidup. Sedangkan klasifikasi genetis atau genetik itu difokuskan pada penyebab iklimnya. Jadi klasifikasi yang didasarkan pada faktor penyebab iklim itu muncul. Sedangkan kalau empiris itu terhadap pengaruhnya. Jadi dua hal yang berbeda antara klasifikasi empiris dengan genetik. Kalau empiris fokusnya pada pengaruh, sedangkan genetik klasifikasinya fokusnya pada penyebab perubahan. Kita akan langsung ke tipe empiris dulu.
di mana tadi saya jelaskan bahwa tipe empiris disusun menggunakan metode genetik atau empirik, unsur iklim yang diamati atau efeknya terhadap gejala lain, contohnya manusia terhadap tumbuhan. Jadi yang kita lihat adalah efek dari iklim itu sendiri. Oleh sebab itu, terdapat beberapa klasifikasi iklim. Yang pertama adalah klasifikasi iklim Köppen, ini yang dicetuskan tahun 1900, di mana Köppen membagi iklim berdasarkan hubungan iklim dengan tumbuhan, dengan kriteria numerik yang digunakan untuk menentukan jenis dan unsur iklimnya sendiri. Ini untuk Köppen. Jadi hubungan antara iklim dengan tumbuhan, atau kriteria numerik yang digunakan untuk menentukan jenis dan unsur iklim. Kemudian ada klasifikasi iklim menurut Thornwell. Ini berdasarkan besaran evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu adalah penguapan yang bersamaan antara badan air dengan tumbuhan. Jadi evapotranspirasi ini adalah penguapan yang dilihat dari derajat tingginya uap air yang dihasilkan dari badan air dan juga tumbuhan. Jadi klasifikasi iklimnya berdasarkan evapotranspirasi dan curah hujan. Jadi ntar dibandingkan berapa besaran evapotranspirasi dengan curah hujannya gimana. Nah, itu adalah klasifikasi iklim menurut Thornwell. Kemudian menurut Smith and Ferguson tahun 1951, mereka membagi atau mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan curah hujan untuk menentukan jumlah bulan kering dengan bulan basah. Jadi Smith Ferguson ini membagi iklim berdasarkan rata-rata bulan kering per bulan basah. Jadi secara tidak langsung yang diukur adalah curah hujan dalam 1 tahun itu seperti apa. Kemudian menurut Alderman tahun 1975, dia mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan curah hujan. Tetapi fokus yang dicetuskan oleh Alderman ini adalah hubungan curah hujan dengan aktivitas pertanian. Nah, ini untuk klasifikasi iklim Alderman. Kemudian yang kelima, menurut Moore, ini membagi iklim berdasarkan tingkat kelembaban udara, serta pengaruh curah hujannya seperti apa. Menurut Miller, berdasarkan suhu dan curah hujan. Bagaimana hubungan suhu dengan curah hujan yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Kemudian terakhir, menurut D. Martin, berdasarkan indeks kekeringan. Sekarang kita fokus ke klasifikasi iklim menurut Köppen. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Köppen membagi iklim berdasarkan temperatur dan curah hujan, di mana Köppen memperkirakan 5 kelompok utama iklim di muka bumi yang didasarkan pada kelompok nabati atau vegetasi. Nah, kelima kelompok ini dilambangkan dengan huruf A atau tipe iklim A, di mana tipe iklim A ini tipe iklim hujan tropik. Berarti biasanya berada di sekitar wilayah tropis. Kemudian tipe iklim B yaitu adalah tipe iklim kering atau dry climate. Iklim C itu tipe iklim hujan, tetapi suhunya sedang. Kemudian iklim D tipe iklim hutan bersalju dingin, dan terakhir adalah iklim E, tipe iklim kutub atau polar climate. Nah, dari 5 tipe ini, Köppen membuat ciri-ciri iklimnya berdasarkan tipe iklimnya, di mana iklim A adalah iklim tropis, itu suhu rata-rata bulan terdinginnya minimal 18 derajat Celcius, di mana curah hujan tahunannya besar, evapotranspirasi tahunnya juga besar, berarti curah hujannya tinggi, dan penguapannya juga tinggi. Ini adalah karakteristik tipe iklim A menurut Smith Ferguson, atau iklim hujan tropis. Tipe iklim A adalah iklim hujan tropis. Hujan tropik atau hujan tropis, iklim tropis. Kemudian iklim B itu adalah di mana ciri-cirinya adalah evapotranspirasinya, potensial tahun rata-ratanya tinggi, curah hujan tahunannya juga tinggi, tetapi tidak ada kelebihan air. Artinya di wilayah B ini adalah iklim yang bertipe subtropis. Oke, subtropis. Kemudian iklim C, suhu rata-rata bulan terdingin adalah kurang dari -3 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius.
Dan bulan terpanasnya suhunya adalah lebih dari 10 derajat Celcius. Ini disebut sebagai iklim sedang maritim. Sedang maritim itu adalah wilayah-wilayah yang berada di lintang sedang, tetapi dia merupakan wilayah kepulauan, seperti kayak Jepang. Ya, Jepang, Korea. Nah, itu adalah masuk ke dalam tipe iklim C, sedang maritim. Kemudian iklim D, suhu rata-rata bulan terdinginnya adalah kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian bulan terpanasnya adalah lebih dari 10 derajat Celcius. Ini disebut sebagai iklim sedang kontinental. Kontinental. Nah, sedang kontinental itu maksudnya adalah wilayah di lintang sedang, tetapi dia merupakan benua luas atau daratan luas, seperti kayak China bagian utara itu masuk ke dalam Rusia bagian selatan itu juga masuk ke dalam tipe iklim sedang kontinental. Kemudian untuk iklim E, suhu rata-rata bulan terpanasnya adalah kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian untuk daerah tundra itu artinya adalah lumut yang ada di kutub, 0 sampai dengan 10 derajat Celcius, dan untuk daerah salju abadinya adalah rata-rata suhunya adalah kurang dari 10 derajat Celcius. Nah, berarti ini adalah untuk iklim kutub. Ini untuk iklim hujan tropis. Oke. Ya, ini adalah ciri-ciri iklim menurut Köppen. Nah, berdasarkan pembagian iklim tipe A, B, C, D, E, masing-masing wilayah di permukaan bumi, walaupun dia sama-sama berada di tipe iklim C, tetapi masing-masing wilayah tadi memiliki karakteristik tertentu, sehingga Köppen mengklasifikasikan lagi berdasarkan pecahan-pecahan yang lebih spesifik. Nah, iklim A, Köppen membagi menjadi 3 subtipe iklim, di mana sub yang pertama adalah tipe iklim AF, itu adalah iklim di wilayah A atau hujan tropik yang memiliki karakteristik hujan tropis. Di mana karakteristik dari hujan tropis ini adalah hijau sepanjang tahun. Hijau sepanjang tahun. Nah, di Indonesia, karakteristik untuk tipe AF ini terdapat di wilayah sebagian besar Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Banten, DKI, dan Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu DKI, jadi nggak semua Pulau Jawa itu beriklim AF. Hanya wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat. Artinya adalah hanya Pulau Jawa bagian barat saja yang termasuk kategori iklim AF atau hutan tropik. Hutan hujan tropik. Kemudian yang kedua adalah wilayah AM atau disebut sebagai musim tropis, di mana karakteristiknya menggugurkan daun pada saat musim kemarau. Kalau di Indonesia, wilayah yang karakteristiknya adalah musim AM ini adalah wilayah Jawa Tengah, Jogja, DIY, daerah Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Jatim, Jawa Timur. Nah, ketiga wilayah ini karakteristiknya adalah musim tropik, di mana pada saat musim kemarau dia akan mengalami musim gugur. Contoh vegetasi yang dominan di wilayah AM atau musim tropik ini adalah pohon jati. Jadi vegetasi dominannya adalah jati. Oke, kemudian kita lanjut ke tipe yang ketiga adalah iklim AW atau sabana tropik. Sabana tropik,
di wilayah sabana tropik ini lebih kering dibandingkan wilayah AM dan AF. Jadi menurut Koppen itu semakin ke timur Indonesia, curah hujan itu akan semakin rendah. Oke, dan itu berlaku di selatan Katulistiwa. Nah, untuk sabana tropik, vegetasinya adalah padang rumput beserta tumbuhan perdu. Jadi kalau kalian main ke Lombok, Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur, itu karakteristiknya adalah sabana tropik. Untuk tipe iklim B, Koppen membagi dua. Ada iklim BS, itu adalah stepa, dan BW, gurun. Stepa itu padang rumput. Jadi apa sih beda stepa dengan sabana? Kalau sabana itu padang rumput itu diselingi oleh tumbuhan perdu. Tapi kalau stepa itu hanya hamparan dari padang rumput aja. Kalau gurun, ya kita sama-sama tahu ya gurun kayak gimana, yang gersang, itu namanya tipe iklim adalah BW. Kemudian tipe iklim C itu terbagi tiga, ini terbagi dua. Kalau iklim C terbagi tiga, ada CF, itu adalah iklim sedang, tetapi sedang maritim, tetapi dia memiliki panas tanpa musim kering. Ya, jadi pada saat musim panas tanpa musim kering. Ini iklim CF karakteristiknya. Sedangkan CW, iklim sedang, dia berada di wilayah iklim sedang untuk sedang maritimnya. Dia memiliki pada saat musim panas dengan musim dingin yang kering. Oke. Dan yang ketiga, iklim CS itu adalah iklim sedang dengan musim panas yang kering. Jadi ada tiga karakteristiknya. Jadi membedakan antara CF, CW, dan CS. Kalau CF itu tanpa musim kering, kalau CW dengan musim dingin yang kering, sedangkan CS dengan musim panas yang kering. Nah, itu perbedaannya. Kemudian untuk iklim D, saya boleh di situ nggak duduk? Jadi mau ini kerja, ini HP Dedi, boleh. Tapi nggak boleh berisik. Iklim D itu adalah iklim sedang kontinental, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana iklim D ini terbagi menjadi dua, ada iklim DF dan iklim DW, di mana DF itu adalah iklim sedang kontinental, di mana iklim hujan salju tanpa musim kering. Jadi pada saat hujan salju itu tanpa musim kering. Sedangkan DW, iklim hujan salju dengan musim dingin yang kering. Kalau ini tanpa, kalau ini dengan. Itu bedanya. Kemudian yang terakhir adalah iklim E, iklim kutub. Itu terbagi dua, ada ET, itu tundra atau lumut. Kemudian EF itu adalah salju abadi. Salju abadi. Atau glacier. Oke. Itu klasifikasi iklim menurut Koppen. Sekali lagi saya tekankan bahwa Koppen itu membagi iklim berdasarkan kepada temperatur dan curah hujan. Jadi Koppen membagi iklim berdasarkan temperatur dan curahan hujan. Nah, ini adalah persebaran iklim Koppen di permukaan bumi. Kalian bisa lihat bahwa di bawah ini adalah legendanya. Ini adalah sebaran-sebaran wilayah-wilayah yang memiliki tipe iklim Koppen. Kalau kita lihat di Indonesia itu hanya ada iklim dominasinya adalah iklim AF dan AW dan juga AM. Nah, ini musim tropik. Tiga ini ada di Indonesia. Lanjut. Sekarang yang kedua adalah klasifikasi iklim menurut Thorne White, di mana dia mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan evapotranspirasi, tingkat penguapan. Penguapan dari badan air dan juga tumbuhan dibandingkan dengan curah hujan. Nah, ini klasifikasi iklim menurut Thorne White. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa
ada indeks PE sama indeks TE. Kalau indeks PE berarti perbandingan antara presipitasi, P itu artinya presipitasi atau curahan hujan, curah hujan ataupun salju yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian E itu disebut sebagai evapotranspirasi. Evapotranspirasi berarti penguapan dari badan air ataupun dari vegetasi. Nah, ini PE. Jadi indeks PE dibagi menjadi 5, ada iklim A, B, C, D, E. Iklim A itu adalah iklim basah, di mana hasil dari perbandingan evapotranspirasi dan curah hujan ini memiliki indeks lebih dari 128. Kemudian lembab atau iklim B, atau disebut sebagai iklim hutan, dia memiliki indeks PE 64 sampai 127. Kemudian iklim C, iklim kurang lembab atau vegetasi karakteristik tanamannya adalah padang rumput, indeks PE-nya 32 sampai 63. Kemudian iklim D agak kering atau karakteristiknya adalah stepa, indeks PE-nya adalah 16 sampai 31. Dan yang paling kering itu adalah iklim E, itu adalah karakteristik tanamannya adalah gurun, indeks PE-nya adalah kurang dari 16. Ini untuk penjelasan klasifikasi iklim menurut Thornweg berdasarkan indeks PE. Kemudian ada juga indeks TE. Indeks TE itu adalah klasifikasi, kalau PE tadi ya, kalau TE ini berdasarkan indeks temperatur dan evapotranspirasi. Jadi T itu adalah temperatur. Jadi perbandingan antara temperatur dengan derajat evapotranspirasi. Misalkan pada wilayah A temperaturnya sekian, berapa nih tingkat penguapannya? Nah, ntar di perbandingan itu dihitung hasilnya masuk ke dalam indeks TE. Maka dibagi menjadi 6 karakteristik. Ada iklim A, B, C, D, E, dan F. Di mana iklim A itu adalah wilayah tropis, di mana indeks antara temperatur dengan penguapan itu adalah lebih dari 128. Kemudian iklim B itu adalah mesotermal, di mana indeks TE-nya adalah 64 sampai 27. Kemudian iklim C mikrotermal, indeks TE-nya adalah 32 sampai 63. Taiga 16 sampai 31, tundra kurang dari 16, dan iklim di bawah 0 itu adalah salju. Nah, ini untuk klasifikasi iklim menurut Thornweg. Contoh klasifikasi iklim Thornweg itu adalah iklim BA, iklim tropis lembab. Ada iklim BB, berarti iklim mesotermal lembab. CA, iklim tropis kurang lembab. DA, iklim tropis agak kering. DB, iklim mesotermal agak kering. Nah, ini untuk klasifikasi iklim Thornweg. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi menurut Smith-Ferguson. Kalau Smith-Ferguson itu fokusnya pada perbandingan antara bulan kering dengan bulan basah, kemudian dikali 100%. Di mana Smith-Ferguson hanya fokus pada perbandingan bulan basah dan bulan kering dalam 1 tahun. Maka muncul karakteristiknya. Dikatakan bulan basah, jika dikatakan bulan kering jika curahan hujannya kurang dari 60 mm dalam 1 bulan. Biasanya kalau kalian datang ke BMKG, biasanya di BMKG itu ada penampungan kolom penampungan hujan. Kemudian di sini itu ada indeks untuk mengukur kedalaman air. Setiap bulan itu akan dikuras. Nah, misalkan Januari, curah hujannya kurang dari 60 mm, berarti bulan tersebut disebut sebagai bulan karakteristiknya adalah kering. Kemudian ada juga bulan lembab, curah hujannya 60 sampai 100 dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga, bulan basah, curah hujannya lebih dari 100 mm dalam 1 bulan. Nah, ini adalah klasifikasi acuan untuk
tipe iklim Smith-Ferguson. Nah, kemudian dalam 1 tahun tersebut dihitung berapa jumlah bulan kering dan berapa jumlah bulan basah, kemudian dikali 100%. Sehingga hasil dari formulasi tadi dimasukkan ke dalam tabel iklimnya. Ini adalah tabel iklim menurut Smith-Ferguson. Ada sekitar 8 klasifikasi iklimnya. Iklim A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Formasinya, kalau iklim A kurang dari 14,33, iklim B 14,33 sampai 33,3, iklim C-nya 33 sampai 60, D 60 sampai 100, 100 sampai 67, F 167 sampai 300, G 300 sampai 700, dan H itu adalah lebih dari 700. Nah, untuk karakteristik sifatnya, gampang juga nih. Sangat basah, di bawah sangat basah, ya basah kan. Kemudian agak basah, sedang, agak kering, kering, sangat kering, dan ekstrim. Ini adalah karakteristiknya. Sedangkan vegetasinya, biasanya di wilayah yang tipenya iklim A, yang sifatnya adalah sangat basah, maka vegetasi dominannya adalah hutan hujan tropik, karena kan hijau sepanjang tahun. Curah hujannya tinggi banget gitu. Kemudian iklim B itu adalah daerah basah. Daerah basah itu berarti hutan hujan tropik juga, tapi bukan tidak lebih hijau dibandingkan hutan hujan tropik di tipe iklim A. Kemudian agak basah itu adalah hutan rimba dan daun gugur pada musim kemarau. Ini contoh kayak wilayah-wilayah Jawa Barat mendekati Jawa Tengah. Kemudian hutan musim, berarti hutan musim itu atau misalkan yang di iklim C itu contoh kayak Jati ya. Jati. Kalau hutan musim itu seperti wilayah-wilayah lintang sedang. Kemudian agak kering itu hutan sabana. Kemudian daerah kering itu hutan sabana juga. Kemudian tapi mendekati wilayah gurun. Kemudian sangat kering padang ilalang itu mendekati transisi antara gurun dengan subtropik. Kemudian daerah ekstrim itu adalah padang ilalang. Nah, ini adalah karakteristik klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Nah, ini ada tabel perbandingan antara bulan basah per bulan kering. Misalkan di wilayah A, bulan basahnya 10 bulan. Berarti secara tidak langsung bulan keringnya 2 bulan. Nah, ini karakteristiknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini berapa curah hujannya, nilai Q-nya pasti kurang dari 14,33. Ini 14,33%. Kita lihat soal untuk klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Misalkan diketahui curah hujan Depok tahun 2024 sebagai berikut. Misalkan ditulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, dalam 1 tahun ini, dilihat nih curah hujannya. Misalkan Januari Depok itu tinggi ya curah hujannya, misalkan 200. Februari juga puncak hujan 250. Maret berkurang tuh, misalkan 150. April 100. Mei misalkan 95. Juni misalkan 55. Juli 40. Agustus misalkan masih panas ya kita ya. 35, September naik lagi jadi 85, Oktober misalkan 100 lagi, kemudian November itu misalkan 125, kemudian Desember 130. Nah, ditanya dari tabel iklim ini Depok termasuk tipe iklim apa? Berarti dimasukin rumusnya Q sama dengan jumlah bulan kering per bulan basah. Kering per basah kali 100%. Nah, dihitung berapa jumlah bulan keringnya. Dikatakan bulan kering tadi, kriterianya gimana? Kering itu kurang dari 60.
sedang 60 sampai 100. Basah 100 lebih dari 100. Nah, ini kan karakteristiknya seperti ini. Nah, ini yang tadi. Oke. Nah, habis itu kita hitung nih. Kita hitung. Dari karakteristik yang ada ini, kita hitung dalam 1 tahun tadi. Berapa jumlah bulan kering. Berarti kalau di sini yang di bawah 60. Berarti di bawah 60 adalah Januari, kemudian Juni, kemudian Juli, kemudian Agustus. Oh, berarti 3 per basah. Basah itu adalah karakteristiknya lebih dari 100. Kalau 100 masuk nggak? Enggak. 100 itu masuk ke bulan sedang. Berarti yang basah itu adalah Januari, Februari, Maret. Oktober masuk nggak? Enggak. November masuk. Desember juga masuk. Berarti berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 per 5 kali 100. Nah, berapa nih? 3 per 5, 0,6. Kali 100 adalah 60. 60. Nah, karena 60, hasil 60 masukin ke tabel. Nah, di sini kan kurang dari 14,3. Berarti kan ini 14,3 sampai 33. 33 sampai 60. Berarti naiknya ke sini nih. Ini kan kurang dari 14. Ini kurang dari 33. Ini kurang dari 60. Berarti kalau 60, berarti masuk ke iklim D. Berarti 60 dia masuk ke iklim D. Sifatnya apa? Sifatnya adalah sedang. Daerah sedang. Sedang. Oke. Iklim D sedang. Nah, itu sifatnya sedang. Oke, berarti dia ini nih kategorinya. Oke. Kategorinya adalah iklim sedang. Lanjut. Yang keempat adalah Oldman, di mana Oldman ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah kebutuhan air untuk tanaman, terutama pada tanaman padi. Penyusunan tipe iklim ini berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara turut-menurut. Tapi bulan basah ini dikaitkan dengan vegetasi, ya, tanaman pertanian. Nah, ini adalah kriteria bulan basah dan bulan kering. Beda dengan Smith-Ferguson tadi. Kalau Smith-Ferguson itu kurang dari 60 sampai rentang 100. Kalau di sini bulan basah itu dalam 1 bulan itu dikatakan basah kalau curah hujannya lebih dari 200. Bulan kering kalau curah hujannya kurang dari 100. Nah, data yang diambil minimal 10 tahun. Kemudian ditentukan banyaknya bulan basah dan bulan kering per tahun, lalu rata-rata selama 10 tahun tersebut berapa. Jadi maksudnya adalah dari dalam 10 tahun itu kalian tentukan berapa jumlah bulan basah dan bulan keringnya, kemudian kalian rata-rata. Nah, dari rata-rata itu didapatkan jika misalkan bulan basahnya lebih dari 9 kali berturut-turut, maka disebut sebagai iklim A. Kalau 7 sampai 9 kali bulan basahnya, itu iklim B. Kalau 5 sampai 6 aja, itu C. 3 sampai 4, itu D. Sedangkan 3 berturut-turut, itu adalah iklim E. Nah, ini adalah tabel klasifikasi iklim Oldman-nya. Nah, dan ini adalah grafik segitiga klasifikasi iklim menurut Oldman. Ya, lanjut. Tadi yang saya jelaskan tadi ada iklim A, B, C, D, E. Nah, kalau kalian lihat di sini ada klasifikasi iklim A1. A1 itu jika bulan basahnya 10 sampai 12 bulan. Bulan keringnya 0 sampai 1 bulan. Nah, tadi dikatakan bulan basah kurang dari lebih dari 100, bulan keringnya adalah kurang dari 100. Berarti bulan lembab 100 sampai 200. Nah, di sini kalian lihat di sini misalkan iklim A1. A1 kita lihat ya. A1 itu 10 sampai 12 bulan. Nah, di sini di tabel ini kalian lihat jumlah bulan basah. Berarti yang ini adalah bulan basah. Sedangkan yang ini disebut sebagai bulan kering. Ini jumlah bulan keringnya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Berapa bulan kalian boleh menanam panjang musim pertumbuhan.
Misalkan iklimnya A1 nih tipenya. A1 itu bulan basahnya 10 sampai 11. 10 sampai 12. Berarti di 11 dong rata-ratanya. Kemudian bulan keringnya 0 sampai 1, berarti anggap aja 1 atau setengah. Nah, di sini dilihat di sini nih. Lihat ke sampingnya. Berapa bulan kalian boleh menanam? Berarti ya udah silakan kalian menanam selama 11,5 bulan. Nah, ini 11,5 bulan. Misalkan kita ngambil tipe iklim D3. Nah, D3 ini berapa bulan basahnya? Nah, di sini ternyata bulan basahnya itu adalah 3 sampai 4. D3 ya. D3, ya benar, 3 sampai 4. Kemudian berapa bulan bulan keringnya? Di sini 5 sampai 4 atau 5 sampai D3 ya, D3. 5 sampai 4. Berarti 4 sampai 6 bulan ya, sama aja. 5 sampai 4. Kemudian berarti berapa bulan kalian boleh menanam? Oh, kalian boleh menanam itu adalah selama 7 bulan atau 7,5 bulan boleh. Oke, itu contohnya. Nah, jadi kayak gini cara baca tabelnya. Atau Pak, saya tipe iklimnya E4. Berarti E4 itu gimana bulan basahnya? Bulan basahnya 1 sampai 2 bulan, bulan keringnya 7 sampai 8 bulan. Berarti kalian boleh menanam itu hanya berapa bulan? Hanya 4 bulan. Itu nanamnya ya. Oke, itu adalah klasifikasi iklim menurut Alderman. Kemudian menurut Moore, Moore ini menggunakan batasan untuk menunjukkan adanya kekuatan periode terhadap tanah dari gambar curah hujan. Nah, 3 derajat kebasahan menurut Moore adalah bulan basah, curah hujan lebih dari 100, berarti banyak penguapan. Curah hujan itu banyak penguapan. Kemudian bulan kering itu kurang penguapannya kurang, karena curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, bulan lembab itu curah hujannya kurang dari 60 mm, curah hujannya kurang dari 100 mm, kemudian pada saat curah hujan itu banyak penguapan. Untuk mencari serta mengetahui bulan basah dan bulan kering menurut tipe Moore ini menggunakan rata-rata curah hujan, masing-masing bulan selama beberapa tahun. Jadi sama kok, rata-ratanya juga jumlah bulan hujannya. Pembagian iklim menurut Moore didasarkan pada banyaknya bulan basah dan bulan kering suatu tempat, walaupun dalam kenyataannya sifat fisik tanah sendiri sangat berpengaruh kepada tipe iklim tadi. Nah, ini golongan tipe iklim menurut Moore. Ada iklim 1, 2, 3, 4, 5. Iklim 1 itu daerah basah, agak kering, kering, sangat kering. Nah, di sini tidak ada satupun bulan kering, periode kering lemah, dan terdapat 1 bulan kering. Bulan kering agak banyak. Nah, ini ada jelasannya di sini ya. Kemudian ini golongannya, jumlah bulan basahnya, dan jumlah bulan kering dari masing-masing golongan tadi. Kemudian, klasifikasi iklim menurut De Morton. Klasifikasi iklim De Morton itu dia membuat klasifikasi iklim ini berdasarkan durasi periode kering atau berdasarkan indeks kekeringan. Durasi periode kering atau indeks kekeringan. Selama 1 tahun. Nah, indeks kekeringan dari suatu tempat ditentukan menggunakan formulasi berikut. Nah, ini adalah formulanya untuk menghitung jumlah indeks kekeringan, di mana P itu merupakan presipitasi tahunan, berarti curah hujan. Curah hujan tahunannya berapa? Kemudian T itu adalah rata-rata temperatur, rata-rata suhu. Kemudian P kecil itu yang ini, itu adalah presipitasi di bulan kering, curah hujan di bulan terkering. Kalau P besar tadi itu kan presipitasi tahunannya berapa rata-ratanya. Dan T kecil itu adalah rata-rata temperatur bulan terkering. Oke, ini adalah formulasinya ya. Nah, ini adalah tabel klasifikasi tipe iklim De Morton tadi. Ada
hasil dari rumusannya tadi ya, misalkan nilai indeksnya 0 sampai 5 misalkan. 0 sampai 5 itu berarti disebut sebagai karakteristiknya ya. Ini karakteristik, saya tambah di sini karakteristik. Kalau 0,0 sampai 5 itu adalah gurun. Ini untuk kriteria gurun. Kalau 5 sampai 12 itu stepa. Stepa. Kalau 15 sampai 20 Mediterranean. Mediterranean. Kalau 20 sampai 30 hutan subtropis. Hutan subtropis. 30 sampai 60 hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Untuk lebih dari 60 itu adalah hutan hujan basah. Hutan hujan basah. Nah, di sini dari indeks ini dapat kita simpulkan di mana semakin kecil indeks kekeringan, maka wilayah tersebut semakin kering. Semakin kecil indeks kekeringan, semakin kering. Jadi wilayah semakin kering. Yang kedua, semakin besar indeks kekeringan, semakin besar indeks kekeringan, maka wilayah tersebut semakin lembab. Wilayah semakin lembab. Kemudian, nah, klasifikasi ini sangat cocok nih untuk mengidentifikasi tingkat kekeringan suatu wilayah. Jadi klasifikasi de Morton ini cocok untuk mengidentifikasi tingkat kekeringan wilayah. Kemudian kalau kita tinjau lebih dalam, untuk tipe iklim yang nilai indeksnya 0,5 itu very dry, itu sangat kering. Ini artinya adalah sangat kering. Sangat kering. Sangat kering indeksnya 0,5 ya. Contohnya, example-nya, wilayahnya misalkan kayak gurun Sahara. Gurun Sahara, kemudian ada lagi gurun Des. Ya, seperti gurun Sahara. Kemudian untuk tipe kering, dry, itu adalah kering. Contohnya, yang tipe kering itu adalah misalkan stepa di Mongolia. Stepa di Mongolia. Kemudian untuk semi arid atau setengah kering, contohnya misalkan Spanyol atau California. Spanyol atau California. Kemudian untuk subhamid itu atau agak lembab. Contohnya misalkan sabana dan hutan campuran. Sabana. Kemudian
Untuk lembab itu contohnya adalah sebagian besar Indonesia, Kemudian untuk sangat lembab, contohnya Amazon dan Papua. Nah, ini klasifikasi iklim menurut Demarton yang bisa kita pahami. Selesai klasifikasi iklim berdasarkan pengaruhnya, sekarang kita masuk ke klasifikasi iklim genetik berdasarkan faktornya. Oke. Jadi menurut genetik, menentukan faktor iklim yaitu adalah pola sirkulasi udara dan radiasi bersih atau fluktuasi kelembaban. Jadi kalau tadi kan dampaknya, kalau ini adalah faktornya. Jadi klasifikasi iklim genetik itu adalah klasifikasi iklim berdasarkan faktor penyebabnya apa. Maka ada klasifikasi iklim menurut Floor, Budiko, sama Strahler. Ini beda-beda ya. Kalau menurut Floor, itu berdasarkan sabuk angin global dan ciri curahan hujan. Kalau yang menurut Budiko, ini berdasarkan neraca energi, indeks radiasi kekeringan. Kalau Strahler itu berdasarkan massa udara dominan dan curahan hujan. Nah ini pertama menurut Floor. Menurut Floor ini tadi ada banyak ya tipe iklimnya ya. Ada jenis iklim Khatulistiwa Barat, berarti dia karakteristik curah hujannya basah. Kalau tropis, hujan musim panas. Kekeringan subtropik berarti kering sepanjang tahun. Hujan musim dingin berarti hujan musim dingin. Ekstra tropis barat, curah hujan sepanjang tahun. Subpolar berarti karakteristiknya adalah curah hujan sepanjang tahun tetapi terbatas. Subbenua boreal, curah hujan musim panas terbatas, tetapi curahan musim dinginnya kurang. Polar tinggi, curah hujannya kurang sekali, salju turun awal musim dingin, curahan musim panas. Kemudian menurut Budiko, jenis iklimnya adalah gurun, separuh gurun, stepa, hutan, sama tundra. Ini nilai indeks kekeringannya lebih dari 3, 2-3, dan seterusnya. Kemudian menurut Strahler, ini jenis iklimnya ada iklim 1, 2, 3, 4. Iklim 1 itu terbagi menjadi 5, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kalau 1A berarti khatulistiwa basah, 1B pantai angin basah, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita di luar dari tipe iklim yang 2 tadi, ada iklim lain, klasifikasi iklim lain yang dicetuskan oleh Jung Hoon, di mana Jung Hoon itu membagi iklim itu berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi, di mana setiap ketinggian itu memiliki temperatur dan vegetasi yang berbeda. Contoh, pada ketinggian 0 sampai 600 meter, ini akan memiliki temperatur 22 derajat Celcius, 3,3 derajat Celcius. Tanaman yang dominan di sini adalah kelapa, tebu, karet, dan padi. Nah, 600 sampai 1500. Nah, ini adalah iklim sedang. Temperaturnya segini, 22 sampai 17. Tanamannya apa aja? Ada kopi, kina, sayur, padi, teh. Terus tembakau, jagung, kapur, dan coklat. Nah, di 1500 sampai 2500, suhunya berapa ya? Segini. Berarti di sini kalian harus bisa membedakan antara ketinggian berapa, temperaturnya berapa, vegetasinya apa. Kenapa? Karena vegetasi dipengaruhi oleh ketinggian dan juga temperatur. Oke ya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari ini ada sebuah iklim yang didasarkan kepada gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari, kalau di sini saya gambarkan,
di mana gerak sum matahari itu dalam 1 tahun itu berubah. Misalkan tanggal 21 Juni matahari di utara. Berarti gambarnya mana nih? Tanggal 21 Juni. Oke, berarti ini. Ini garis khatulistiwa, matahari ada di sini. Kalau bumi utara yang condong ke matahari, berarti matahari pasti di atas garis balik utara. Dia ada di garis balik utara, berarti 23,5 derajat lintang utara. Kalau matahari ada di sini, apa yang terjadi? Berarti yang terjadi adalah Eropa akan musim panas, Australia musim dingin. Maka berdasarkan gerak sum matahari ini secara tidak langsung iklim matahari ini dibagi berdasarkan letak lintang. Oke, berdasarkan letak lintang karena setiap lintang itu memiliki penerimaan intensitas sinar matahari yang berbeda-beda. Oke, misalkan iklim tropis berarti musimnya hanya ada 2, musim kemarau sama musim hujan. Kenapa? Karena intensitas sinar mataharinya cenderung sama, lama siang malamnya sama kecenderungannya, gitu kan. Kemudian beda dengan iklim sedang. Iklim sedang ini berada di lintang 40 sampai 60,5. Kenapa? Karena kadang-kadang dia musim lama siangnya dia akan mengalami musim panas, atau lama malamnya dia akan mengalami musim dingin. Kemudian 60,5 sampai 90 itu adalah iklim kutub. Jadi iklim matahari ini berdasarkan pada letak lintang. Didasarkan pada letak lintang. Oke. Lanjut. Nah, pembahasan iklim sampai di situ. Kita akan membahas materi selanjutnya adalah tentang perubahan iklim. Oke, sekian pembahasan dari channel Ogi untuk pembelajaran iklim dan klasifikasi iklim. Dukung terus channel ini, karena channel ini adalah channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Assalamualaikum.